Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, bagaimana perasaan kalian pagi ini anak-anak? Kabar kalian? Sehat Pak. Sehat. Oke. Nah, coba lihat kiri kanan kalian ada yang enggak berangkat nih? Ada. Siapa? Ya sakit. Utari sakit. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Udin sakit Pak. Dua aja nih, dua aja. Nah, gini ya anak-anak, kan ini lagi musim pancaroba ya. Nah, kita harus selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, tidur yang teratur biar kita senantiasa sehat. Nah, kalau kita sehat pasti kita belajar akan menjadi lebih semangat. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita alangkah baiknya kita bernyanyi bersama menyanyikan lagu nasional agar memupuk jiwa-jiwa nasionalisme kita. Anak-anak bisa berdiri. Kenapa kita bisa memiliki energi atau tenaga? Karena makan. Nah, apakah Anda pernah melihat hewan yang sedang memangsa hewan lain? Lihat apa? Lihat kucing makan tikus. Kucing makan tikus. Di rumahnya Mbak Iga tikusnya banyak ya? Banyak. Pasti kecil. Oke. Nah, selanjutnya nih lihat gambarnya. Dia bilang ini mau dimakan laba-laba, akan kesalahan dia. Lalu bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu laba-laba jadi kelaparan. Nah, semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu kita membutuhkan makanan seperti laba-laba yang mau memaksa belalang tadi. Nah, tanpa makanan manusia juga tidak akan dapat energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan energi dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Nah, selanjutnya pada pagi ini kita akan bahas tentang rantai makanan. Bisa dibacakan pengertiannya nih, siapa yang mau membaca? Jadi tapi sudah Nasra. Nabila. Rantai makanan dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan terdapat komponen makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan komposer atau pemurai. Nah, dalam sebuah ekosistem tumbuhan hidup itu bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Nah, ketika kita bahas rantai makanan, rantai makanan itu apa sih? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Ada yang sebagai produsen, konsumen, komposer atau pemurai. Selanjutnya contoh rantai makanan pendek. Nah, rantai makanan tidak selalu terdiri dari urutan atau proses yang panjang karena ukurannya yang besar. Gajah dewasa tidak mungkin predator alami. Gajah memakan berbagai jenis tumbuhan termasuk rumput dan pohon akasia di padang rumput. Contoh rantai makanan pendek itu adalah rumput dan jajan. Jadi kalau mati dimakan apa Pak? Jadi begitu nanti diganti oleh ukuran. Nah, Kemarin pernah ada mati Pak. Oh. Di Bali Oke, lanjut ya. Rantai makanan. Rantai makanan yang pertama ada tumbuhan. Nah, tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Oleh karena itu dalam sebuah ekosistem tumbuhan berperan sebagai produsen. Selanjutnya kelinci makan tumbuhan untuk mendapatkan energi dalam rantai makanan ini. Kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Nah, terus ada ular makan pemangsa atau predator. Ular memakan kelinci sehingga di rantai makanan ini ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Nah, jadi rantai makanannya itu ada rumput dimakan oleh kelinci, lalu kelinci dimakan oleh ular.
konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Ekosistem tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora yang tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Biasanya yang jadi konsumen paling akhir itu kan ular, elang, dan lain-lain yang biasanya hewan-hewan karnivora. Lalu dekomposer. Nah, apa sih dekomposer itu bisa dibacakan oleh bagian? Dekomposer. Bakteri yang merupakan contoh dari dekomposer. Ketika melalui mati itu punya alam busuk yang diolah oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Humus membentukkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain. Sehingga proses makan yang dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Jalur. Nah, tadi kan itu loh ada apa namanya ular sama elang. Nah, jadi dimakan siapa sih? Nah, jadi ular dan elang itu ketika mati itu akan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri dan jamur merupakan oleh dekomposer. Kita mati dia akan busuk dan diurai oleh dekomposer. Dekomposer kalau mati gimana? Dan nah, jadi tadi kan kita sudah menemukan produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya tumbuhan hijau seperti kuku dan sayuran. Konsumen itu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen tergantung pada makhluk hidup lain, contohnya manusia dan pribumi. Setelah dari makanannya, produsen itu biasanya pasti tumbuhan rata-rata yang bisa menghasilkan makanan. Nah, di situ dimakan oleh konsumen utama. Konsumen pertama tuh biasanya tuh kalau serangga ya kayak hewan-hewan herbivora yang memakan tumbuhan. Selanjutnya tuh ada konsumen 2 dan 3 biasanya apa namanya hewan karnivora. Tadi juga ada rumput pisau. Rumput dimakan oleh apa ini? Nah, dalamnya dimakan. Kakak dimakan. Ini tadi kalau ini namanya apa? Ini konsumen. Nah, terus kalau ini mati jadi terus yang di bawah ada yang pertama namanya fitoplankton. Akan dimakan oleh plankton. Nah, selanjutnya itu akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Nah, nanti ikan-ikan kecil itu bakal dimakan oleh ikan yang besar. Selanjutnya ikan yang sedang ini nanti dimakan oleh ikan yang sangat besar. Dekomposer nanti berguna buat nutrisi yang ada ini produsen-produsennya. Jadi semuanya tuh terus bergerak itu. Nah, ini rantai makanan di ekosistem laut tadi toh. Ini fitoplankton itu kayak tumbuhan yang ada di laut. Nah, biasanya terus dimakan oleh zooplankton. Zooplankton ini plankton tapi dia makannya ini sama-sama plankton. Terus ini dimakan oleh ikan-ikan kecil, dimakan ikan sedang, terus dimakan ikan besar.
Hanya jari-jari makanan. Jari-jari makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Dari ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas banyak makhluk hidup yang tinggal bersama. Nah, ini ada bunga. Tadi kalau rantai makanan kan satu kesatuan bunyi terus toh. Nah, kalau jari-jari makanan tuh pemangsanya tuh enggak ada beberapa gitu. Nah, contoh bunga dimakan oleh kupu-kupu dan semua saya. Nah, terus ini bisa dimakan oleh laba-laba. Nah, semut tadi itu bisa dimakan oleh kumbangnya nanti dimakan laba-laba. Nah, jadi jari-jari makanan tuh kayak kesatuan dari kumpulan rantai makanan. Nah, miskonsepsi yang sering terjadi pada hari ini itu anak-anak sering mengira bahwa rantai makanan itu selalu berbentuk linear. Miskonsepsinya banyak siswa berpikir bahwa rantai makanan hanya terjadi dalam satu garis lurus, misalnya rumput biji serigala. Nah, padahal di alam organisme tidak hanya memakan satu jenis makanan, sehingga hubungan antar organisme kompleks dan membentuk jari-jari makanan. Misalnya kelinci bisa dimakan oleh serigala, elang, dan kuda. Itu jadi guys. Selanjutnya kita akan berkelompok untuk mengerjakan LKPD. Nah, ini dibuat jadi dua kelompok ya. Yang ini jadikan. Kan ada dua LKPD loh. Yang pertama tuh ini apa keterangannya? Amatilah rantai makanan berikut, tempelkan gambar dan tulislah tingkatan perannya diletak pada posisi yang tepat. Nah, ini kan ini yang nanti dipotong, ini mau taruh mana? Nah, nanti mulainya dari sini, yang di sini prosesnya mulainya dari sini ya. Perkenalkan, saya Nabila dari Indah. Kami jadi kelompok satu. Oke, kita akan menjelaskan jari-jari rantai makanan. Jelaskan Kak Indah. Yang pertama, ini ada pohon buah. Dia bisa dimakan. Dia berperan sebagai produsen. Dia bisa dimakan oleh kupu-kupu. Dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Kita akan mengerjakan evaluasi ya. Nah, ini bisa diusahakan. Nah, sudah selesai kan anak-anak ini Bapak minta nanti Bapak cocokkan di rumah ya. Oke, nah anak-anak hari ini belajar apa sih? Ada bisa sebutin apa lagi? Belajar rantai makanan, terus ada apa lagi? Jari-jari makanan, rantai makanan tuh ada apa aja lagi? Ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, itu jari-jari makanan tadi apa sih? Kumpulan dari beberapa rantai makanan. Betul banget. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas tadi. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.